saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, kita memasuki episode ke-43. Sejak episode ke-37 kita terus berbicara tentang stunting. Nah, dari episode 42 kita berbicara tentang Perpres 72 tahun 2021. Yang lalu sudah dijelaskan 6 poin tugas kita itu, ya, sudah disimak. Sekarang Aki ingin mendalami tentang makna-makna di preambul atau pembukaan. Yang pertama, di kata-kata menimbang itu adalah usaha ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Nah, ini penting. Sehat dulu yang pertama. Yang kedua cerdas, yang ketiga produktif. Jadi tahapannya sehat, posyandu, cerdas, BKB, produktif, nanti dilanjutkan di sekolah selanjutnya. Itu salah satu upaya di lagu Kebaya itu ya, yang Aki tempo hari uraikan. Yang kedua, dilaksanakan di B-nya itu menimbang secara holistik, menyeluruh ya, integratif, artinya tidak seorang demi seorang, dan berkualitas. Nah, ini kembali lagi berkualitas. Aki minta ini tidak asal-asalan. Jadi usaha ini usaha yang holistik, integratif, dan tidak asal-asalan. Diganti katanya sama Aki. Koordinasi, sinergi, sinkronisasi, itu kan. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi. Jadi tidak bisa bersatu. pergi seorang nggak bisa. Antar kementerian, lembaga, dan Pemda, pemerintah daerah, artinya provinsi, kabupaten, dan desa yang disebut dengan daerah otonomnya, serta pemangku kepentingan. Nah, ini adalah kelanjutan dari Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang penurunan atau peningkatan gizi keluarga ya. Ini yang poin-poin yang pentingnya dulu Aki sampaikan. Di ketentuan umum itu di pasal 1-nya disebut intervensi spesifik. Dan ada intervensi sensitif. Nah, apa yang disebut dengan intervensi spesifik adalah usaha, adalah kegiatan-kegiatan yang mengatasi stunting yang disebabkan oleh penyebab langsung. Jadi mengatasi penyebab langsungnya. Penyebab langsung itu apa-apa? Yaitu kurang gizi, ya begitu. Hamil tidak sehat, itu adalah penyebab langsungnya. Jadi kita harus bedakan mana penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kata siapa Aki Rukman? Ya kata Perpres ini loh, kata peraturan ini. Ya, kita selalu berpikiran kepada penyebab langsung. Penyebab langsung itu adalah asupan yang kurang bagus, pola asuh, itu termasuk penyebab langsung ya. Jadi
intervensi spesifik, penyebab langsung yang harus kita atasi. Sedangkan yang kedua adalah intervensi sensitif. Nah, kalau tadi spesifik, sekarang intervensi sensitif. Intervensi sensitif adalah kegiatan-kegiatan mengatasi stunting dengan penyebab tidak langsung. Nah, ini wawasan yang kita terus kerjakan. Sebetulnya kita sudah mengerjakan. Apa yang tidak langsung itu adalah peranan tokoh, adalah situasi lingkungan, sanitasi kan di situ juga sudah disebut dan lain sebagainya. Penyebab tidak langsung yang menyebabkan dia menjadi stunting, termasuk pendapatan keluarga. Ya, itu makanya UPPK itu bisa menurunkan stunting kalau berhasil itu, ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak langsung. Yang tidak langsung inilah yang biasanya juga mempengaruhi secara global. Ya. Kepedulian itu tidak langsung, ya. Misalnya adalah ketidakpahaman aparat desa, aparat kecamatan, petugas yang jalan sendiri, ugal-ugalan, ya, tidak mengerti teknis, itu penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsung kan sudah jelas tuh, ya. Itulah yang Aki sering katakan, yang kita sekarang sudah mulai ini. Baik itu di Posyandu maupun di mana saja kita sudah di bawah sudah mulai itu. Tinggal sekarang yang tadi tuh yang diperintah integrasi sensitif itu, ya. Integrasi, sinkronisasi itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian di ketentuan umum itu apa sih yang disebut dengan pemangku kepentingan? Nah, ini biasanya karena kita selalu berpikiran kepada hal-hal yang formal, kepada hal-hal yang sifatnya pemerintahan. Ya, yang susah itu Aki sering katakan, yang susah itu adalah menumbuhkan inisiatif dari bawah. Ya, button up planning yang susah itu. Kalau top down itu mah kewajiban. Di dalam ketentuan umum nomor 10 disebut pemangku kepentingan adalah perorangan, adalah masyarakat, adalah akademisi, adalah organisasi profesi, adalah organisasi masyarakat sipil atau mitra pembangunan yang terkait dengan penurunan stunting. Ini, ya, makanya sekarang kan semuanya dikerahkan tuh dengan Perpres ini 72 ini, 72 itu 9 itu adalah ibu hamil 9 bulan. Bisa aja itu nanti Anda bisa berceloteh lebih banyak lagi tentang angka 72 2021, ya. Jadi sekali lagi ini yang nomor 10 tentang pemangku kepentingan pun siapapun, dimanapun, dia itu yang harus membantu kita, yang harus bekerja, ini termasuk pada peraturan pemerintah ini. Boleh saja tukang singkong memberi singkong, tukang gorengan memberi gorengan untuk gizi anak supaya tidak stunting. Itu diantaranya beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Aki. Jadi sekali lagi di dasar pertimbangan itu ada yang disebut dengan meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif. Dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Di ketentuan umumnya ada 2. Yang pertama adalah intervensi spesifik. Jangan lupa, yang kedua intervensi sensitif. Dan yang terakhirnya adalah pemangku kepentingan. Ini perlu dipahami betul sehingga nanti di bawah koordinasi Dirjen Handal yang sering Aki sebutkan. Dirjen Handal itu adalah paling depan adalah kepala desa. Kepala desa bagaimana pola pengaturannya, bagaimana memerankan masing-masing tupoksi.
itu dia yang akan. Jangan sampai satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri, di tengah kosong. Aki tidak akan panjang-panjang, segitu aja dulu. Kembali ke episode ke-43 ini, kita berbicara masih di dalam Perpres 72 2001 tentang penurunan stunting. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.